Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harama bani adama bi'ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghaniyun 'anil mahali. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul kamal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil udhuwil wal asal. Amma ba'du fa ya ayyuhal ihwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa 'alamma adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Para sedherek ahli Jumat ingkang minulya, monggo kula panjenengan sedaya kula dherekaken tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng budidaya dhateng undhakipun iman lan takwa kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih kanthi takwa kula panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sih rentah kawulasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya linebetna dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang begja ing dalem donya kita lan begja wonten ing dalem akhirat kita. Posdele ahli Jumat ingkang minulya, sedaya tiyang gesang wonten ing alam donya menika pingin gayuh ing kabegjan bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini ingin hidupnya memperoleh keberuntungan, hidupnya ingin memperoleh keberkahan, ingin memperoleh beberapa kenikmatan yang bisa dirasakan kenikmatan itu di dalam hidupnya di dunia, apalagi nanti kenikmatan yang bisa dirasakan di dalam akhirat saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa kemuliaan, kebahagiaan yang kita inginkan itu mau kita raih? Dalam agama kita mengajarkan bahwa segala sesuatu keberuntungan itu bisa kita peroleh yaitu dengan ilmu. Kita mengelola kehidupan kita di dunia supaya baik itu ada ilmunya. Demikian juga kita ingin memperoleh kebahagiaan, keberuntungan di akhirat itu dengan ilmu pula. Kita mempunyai kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan dunia ini. Kewajiban terhadap keluarga kita, kewajiban terhadap di dalam lingkungan masyarakat kita, kewajiban di dalam negara kita. Masing-masing kewajiban dituntut atas ilmunya. Di dalam kita memenuhi kewajiban kita di dalam rumah tangga, kita dituntut untuk memperoleh ilmu yang bersangkut paut dengan hubungan ekonomi. Karena di dalam urusan rumah tangga ada kewajiban bagi seorang ayah untuk menafkahi keluarganya. Dan di dalam kita mencari nafkah atau bermaisha, berusaha itu harus dengan ilmu. Ilmu berdagang, ilmu-ilmu yang lain yang bisa menopang dalam kehidupan ekonominya. Untuk itu di dalam ajaran kita agama Islam itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat menekankan daripada pentingnya ilmu itu. Dan di dalam ajaran agama Islam kita tidak ada dikotomi itu apa ilmu yang berurusan di dunia dan urusan di akhirat. Karena dua-dua alam ini kita akan berada di dalamnya. Saat kita berada di dalam dunia, maka kita memerlukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah duniawiah kita. Baik ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu bermasyarakat, ilmu bernegara,
Semua diperlukan karena kita hidup di dalam negara, kita hidup di dalam dunia, maka kita memerlukan ilmu-ilmu yang berhubungan bagaimana tegaknya kita di dunia ini, baik tegak secara ilmu atau tegak secara amalnya. Di dunia kita dituntut secara keagamaan untuk melaksanakan rukun-rukun agama Islam. Di dalam kita melaksanakan syariat agama Islam itu butuh biaya. Mulai dari sholat kita butuh air. Di saat menunaikan wudhu kita butuh air. Dan air ini sekarang sudah dinilai dengan rupiah. Artinya saat kita butuh air, kita juga memerlukan rupiah. Maka tidak bisa ada dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua pada marja dan tempatnya masing-masing. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kita untuk nanti kita di akhirat. Maka di dalam dunia kita ini meski tegak, dan sarana untuk kita bisa tegak di dalam dunia kita sebagai khalifatu fil ard, maka sarana-sarana ilmu-ilmu untuk tegaknya kekhalifahan di dalam dunia ini meski juga kita peroleh. Maka di dalam ajaran agama Islam semua amal itu meski didasari atas ilmu. Apabila suatu amal perbuatan dilakukan tanpa ilmu, itu banyak sasarnya, banyak kemungkinan untuk tidak berhasilnya. Bahkan di dalam aturan agama Islam, kalau ilmu ibadah itu tidak diilmoni, ibadah itu tidak dasarkan ilmu, itu mardudatun, tertolak. Seperti di dalam sebuah kitab dikatakan, di dalam kalau tidak salah kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, wa kullu lan saben-saben man wong bi ghairi ilmi, tanpa ilmi, ya'malu ing dalem amale, a'maluhu mardudatun latubalu, maka amalnya mardudatun latubalu, tertolak dan tidak diterima amalnya karena tidak didasari atas ilmu. Maka di sini perlu sekali kita didik anak-anak kita untuk bisa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Dan kita sebagai orang tua berkewajiban untuk bagaimana anak-anak kita ini memperoleh ilmu. Orang tua kita di coro Jawa ini direwangi susah payah, diwirangin paribasane wirang isin untuk menyekolahkan anak-anak kita, karena kita memenuhi kewajiban kita netepi dharmane wong tua kalau cara Jawane. Bagaimana supaya anak-anak kita ini berilmu? Karena anak-anak kita itu tidak akan hidup di zaman yang berbeda zaman dengan zaman kita. Anak-anak kita itu hidup tidak seperti apa yang kita alami saat ini. Karena 50 tahun, 100 tahun, bahkan yang paling awal 10 tahun lagi sudah zamannya sudah berbeda. Dan zaman yang berbeda memerlukan sikap yang berbeda pula, dan memerlukan keilmuan yang berbeda pula. Maka dalam tuntunan agama Islam diajarkan, alimu auladakum fa innahu makhlukuna li zamani ghaira zamanikum. Ajarilah anak-anakmu untuk menuntut ilmu. Paculah, semangatilah, ragatilah, bondonono anakmu iku supaya oleh ilmu, sebab fa innahu makhlukuna li zamani ghaira zamanikum. Sesungguhnya anak-anak kita ini diciptakan oleh Allah hidup yang berbeda dengan zaman kita saat ini. Saya sendiri punya pengalaman di dalam ngeragati anak ini, dan banyak orang-orang tua panjenengan sedoyo juga punya pengalaman masing-masing di dalam netepi darmone wong tua ngeragati anak, direwangi
paribasane orang ngerti waktu. Siang dibuat malam, malam dibuat siang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, untuk menetapi kewajiban kita sebagai orang tua. Paribasane diwerak, direwangi wirang isin. Tapi karena itu niat yang mulia netepi darmone wong tua itu dipandang oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan di dalam sebuah kitab dikatakan, apabila seorang tua susah, malamnya tidak bisa tidur karena memikirkan kesusahan di dalam rangka menafkahi keluarganya, maka oleh Allah dinilai sebagai orang yang jihad fisabilillah durbati fi afisikin. Seolah-olah orang tua, bapak-bapak yang berjuang dalam menafkahi anaknya direwangi malam ora isah tidur karena besok yang buat bayar anak belum ada. Susahnya saat memikirkan menafkahi keluarga ini oleh Allah dinilai sebagai orang yang jihad. Bukan jihad aja, jihad perang fisabilillah, dan di dalam perang itu disabet al-fadur basifin, disabet dengan sabetan pedang 1000 kali. Ini hebatnya Allah di dalam menghargai orang-orang sing netepi darmone wong tua. Maka mari kita sebagai orang-orang tua, kita siapkan anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan, karena kita tahu bahwa anak kita akan menghadapi sebuah zaman yang berbeda dengan zaman kita. Kehidupan 20-30 tahun yang akan datang, persaingan akan semakin tinggi. Dalam arti syariatan, kalau hakikatan semua makhluk Allah yang jamin Allah, tapi secara syariatan kita dituntut untuk itu. Buktinya apa? Ya perintah itu tadi, alimu auladakum fa innahu makhlukuna li zamani ghairu zamanikum. Didiklah anakmu karena anakmu akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Ini syariat untuk kita agar apa? Kita mempersiapkan segala sesuatunya terhadap generasi-generasi kita. Jangan saat nanti menghadapi generasi yang zaman yang lebih canggih, anak kita gelagapan tidak tahu ilmunya. Disinilah pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu. Bahkan bukan pada anak-anak kita sendiri, pada kita sendiri ada kewajiban di dalam diri kita untuk mencari ilmu. Karena apa? Tolabul ilmu itu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan barang siapa man aradha dunya fa alaihi bi ilmi, dan barang siapa ingin menghendaki keberuntungan di dunia fa alaihi bi ilmi, maka dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmi, maka dia barang siapa menghendaki kepenakan, kenyamanan, kebahagiaan di akhirat, fa alaihi bi ilmi, harus diilmoni lek cara Jawa ni. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, yaitu dunia dan akhiratnya, untuk memperoleh suatu kebahagiaan, fa'alaihi bi'ilmi, maka juga dengan ilmu. Jamaah rahimakumullah, sungguh berbahagialah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur yang panjang, karena kita masih ada kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena kewajiban itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu mulai dari ayunan sampai kepada liang lahat kita masih diwajibkan. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Bahkan kita diwajibkan, bagaimana susahnya, bagaimana jauhnya tempat itu, tempat ilmu itu, kita disuruh untuk menempuhnya. Utlubu ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini artinya apa? Cina saat itu adalah dalam keadaan negeri yang kafir. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak terkungkung, terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Ilmu itu bisa dimiliki oleh siapa saja.
Ilmu itu bisa diperoleh oleh siapa saja asal mau belajar. Jadi keilmuan ini bukan otoritas hak klaim seseorang, siapa saja. Pedagang, anak petani bisa memperoleh ilmu. Jadi Allah memberikan ilmu itu kepada semua makhluknya, termasuk kepada setan dan jin pun diberi ilmu oleh Allah. Setan diberi ilmu oleh Allah untuk bisa menggoda kita. Bahkan mungkin setan itu lebih canggih, lebih pintar ilmunya daripada panjenengan sedaya. Karena apa? Kadang-kadang kita kalah dengan tipu daya setan. Kita takluk. Kalau kita takluk berarti kita memang kalah ilmunya dengan setan. Ilmu bisa diberikan Allah kepada jin. Ilmu bisa diberikan oleh Allah kepada manusia. Siapa saja yang dikehendakinya. Tidak tergantung nasabnya. Tidak tergantung itu turunan siapa. Turunan kiai bisa bodoh kalau tidak mau belajar ilmu. Turunan profesor sekalipun bisa bodoh kalau tidak mau belajar ilmu. Ini banyak kasus-kasus seperti ini. Saya banyak didatangi profesor, ada anaknya problem dengan anaknya. Karena apa? Anaknya tidak kuat dalam keilmuannya. Sedang profesor menghendaki anaknya pintar seperti dirinya. Karena apa? Semua orang itu punya bagian chip masing-masing, kemampuan masing-masing. Tiap orang itu kapasitas otaknya itu masing-masing, kapasitas pemikiran juga masing-masing. Maka kita cari keunggulan dari masing-masing orang itu sesuai dengan kapasitas keunggulannya. Mungkin di dalam pemikiran lemah, tapi mungkin di dalam tenaga kuat. Mungkin di dalam pemikiran dan tenaga kuat, tapi dalam sosial kemasyarakatan dia kuat. Semua punya keunggulan masing-masing. Maka dari itu pandai-pandailah kita memanfaatkan kapasitas kemampuan kita untuk maslahatul ummah. Karena apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bukan orang yang nasabnya tinggi, mau keturunan nabi atau mau keturunan kiai atau mau keturunan presiden sekalipun, kalau tidak memberi manfaat kepada manusia, maka dia hidupnya sama saja. Karena di dalam ajaran kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada manusia lain. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena mempunyai nasab yang hebat, keturunan ratu, keturunan raja, keturunan nabi, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mempunyai ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larang Allah. Siapa saja yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia akan disebut sebagai orang takwa. Dan itu mempunyai tingkatan masing-masing, mempunyai derajat masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka kita tidak boleh menjustis orang terhadap ketakwaan seseorang, karena setiap orang punya kemampuan masing-masing. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ammat rahmatuhu wa jalat wa adhara dinahu linakuna ala ni'amihi tajalat wa tabadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatul abdi mutarif bitaksyirihi ala 'azamatihi allati tabayanat wa tawdahat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi asdhaha sabila syahadati li ummati ata'at wartaqat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman kasiran. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum bitaqwallah, fa inna taqwa manba'u sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyah minhum wal amwat. Rabbana la taj'al qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iya'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azim wa la dzikrullahu akbar. Aqimussalah.